Kayaknya kalau anak kos tuh identik sama kelaparan ya. Jujur kayak kaget banget pas udah akhir bulan, dan aku kan selalu dikasih kayak awal bulan kan. Nah, halo semuanya, kembali lagi di podcast Ulik Sadis Sharing Discussion by HMPE. Nah, sebelumnya kenalin, saya Beni Edita Tantri sebagai moderator pada podcast kali ini yang akan menemani kalian nih buat ngulik-ngulik apa aja sih internship di HMPE itu seperti apa sih gitu kan. Nah, tema yang akan kita bawakan pada kali ini yaitu 50-50 Improve Hard and Soft Skill terkait internship HMPE. Nah, sebelumnya marilah terpanggil ya narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, sekarang kita udah bareng nih sama teman-teman internship ya yang sangat luar biasa ini, yang kita akan sharing session nih terkait kegiatan dan pengalaman kalian selama ikut internship di HMPE itu apa aja ya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu dari departemen mana juga dan nama lengkapnya bisa dijelaskan dulu, silahkan. halo semuanya. Nama aku Muhammad Hafiz Zarfan dari Departemen Personalia. Halo semuanya, perkenalkan aku Vina Kusina dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Halo Zarfan, halo Vina. Halo Mbak. Iya. Nah guys, kita udah kenalan nih sama teman-teman internship. Terus kita lanjut ulik aja ya pengalaman mereka waktu mereka tuh internship di HMPE. Nah mungkin aku langsung nanya aja ya sama kalian. Apa sih alasan kalian buat milih departemen yang kalian jalani sekarang? Terus apa yang bikin menarik perhatian kalian? Misalnya biar kalian tuh kok, aku minat nih di departemen ini. Boleh dong diceritain sama kita? Siapa dulu nih? Aku dulu? Boleh, silakan. Jadi kalau misalkan aku dari awal gitu ya, kayak kalau ditanya kenapa sih masuk Personalia itu karena aku tuh suka ngobrol sama orang, itu yang pertama sih, yang jadi tujuan utama. Jadi acuan aku buat kayak ya udah, aku juga pengen punya teman yang banyak, aku juga pengen gitu lebih dekat sama orang-orang, apalagi kalau misalkan di organisasi itu kita kan jangkauannya lebih luas ya. Terus juga ngelatih cara ngomong aku, cara berbicara aku gimana sih kalau nyocokin ke orang lain gitu sih. Ya kalau Vina sendiri nih gimana nih? Kalau dari aku tuh merasa aku tuh ekstrovert ya. Makanya aku ambil pengabdian masyarakat karena dengan begitu juga aku bisa mengasah soft skill aku seperti berani bicara di depan umum. Terus dari departemenku tuh ada proker-proker yang menarik perhatianku. Ada mengabdi sama berbagi. Kalau yang mengabdi itu kan ngajar-ngajar sekolah gitu kan. Nah, terus yang berbagi itu kita berbagi bisa ke panti asuhan atau ke tempat-tempat yang memang mereka membutuhkan gitu. Nah, dengan proker seperti itu aku rasa bisa mendekatkan aku dengan masyarakat lebih luas, ya cuma dari organisasi doang. Terus juga tentunya nambah pengalaman banget lah ya. Ya, dari alasan-alasan kalian juga emang relevan ya. Kayak misalkan kita ikut di organisasi pasti kita punya tujuan biar kita improve dalam diri kita masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Pengmas, dari Departemen Pengmas kan ada yang namanya tuh HMPE Mengabdi. Nah, itu juga kita relevan dengan studi kita, pendidikan ekonomi yang nantinya kita bakal, ya insya Allah bakal jadi pendidik ya. Kita bisa latihan di situ gitu kan. Nah, terus nih pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih yang memotivasi kalian buat kalian memilih buat ikut di internship HMPE ini? Terus dan ekspektasi apa yang kalian harapin waktu kalian ikut di internship ini? Boleh diceritain? Tadi pertanyaannya soal motivasi kalian. Sama ekspektasi apa yang kalian harapin waktu kalian masuk di internship ini? Motivasi aku sih kalau misalkan buat ikut internship HMPE itu yang dia ngomongin yang sesuai sama alasan aku juga. Terus kalau ekspektasi aku mungkin aku bisa lebih ngembangin diri aku sendiri, bisa ngebuka karakter aku yang sedemikian rupa nih yang udah kayak sekarang gitu, jadi lebih baik lagi atau gimana gitu. Terus aku punya bayangan kalau misalkan aku pengen jadi orang yang lebih aktif lagi di lingkungan mahasiswa, di lingkungan kampus gitu. Kalau dari Vina sendiri kayak gimana? Kalau dari aku sendiri sih motivasinya pertama tentunya pengen mengasah soft skill aku ya. Terus kemudian ekspektasi aku tuh sebenarnya nggak gitu tinggi ya buat
gabung di Pemas ini, soalnya setahu aku dari Pemas juga peminatnya banyak. Tapi alhamdulillah aku diberi kesempatan buat bisa gabung di internship HMPI ini, dan kebetulan di departemen yang memang aku sukai. Nah, dari ekspektasi kalian, apakah selama ini sudah tercapai kah? Sudah terpenuhi kah ekspektasi kalian? Udah sih selama ya magang itu kan kayak kita juga selalu ngikutin broker-brokeran yang emang harus kita ikutin, apalagi dari personalnya itu kemarin tuh ada gathering sama pelatihan soft skill kan, skill training gitu. Jadi di situ aku ikut serta dan ngerasain juga kayak gimana sih persuatu cara, gimana sih brokeran persuatu kita lakuin bareng-bareng kayak gitu, dan itu cukup untuk kayak menuhin ekspektasi aku kayak buat gua nggak bakal nyesel nih masuk perso gitu. Kalau dari Vina gimana, Vina? Kalau dari aku cukup sih ya, terutama bagian mengasah sosial aku, karena dengan gabung internship ini aku bisa mulai memberanikan diri berbicara di depan umum, seperti kita kan sering ada broker-broker yang dengan pihak eksternal gitu, aku jadi berani bertanya, terus nggak ragu juga buat ngomongin pendapat aku dari itu. Keren. Nah, terus boleh nggak sih diceritain nih, udah ngapain aja sih ikut internship HMPI ini? Ayo, boleh diceritain dong sama kita. Iya, yang pertama ya, kalau misalkan dari aku sendiri, ngapain aja sih di internship tuh mungkin aku bakal cerita dari awal, kayak dari awal banget sampai akhir tuh kayaknya nggak cukup gitu ya waktunya, karena saking seru banget, saking panjang banget gitu loh. Tapi yang pasti aku tuh udah ngapain aja di internship nih, kayak ya udah, aku mulai brokeran-brokeran yang emang aku udah di bidangnya gitu ya, itu personalia juga kan. Terus aku ngikutin segala macam brokeran yang divisi-divisi lain juga. Kayak kemarin udah ada aspirasi masyarakat dan lain-lain. Dan udah kayaknya itu sih. Tadi dari banyaknya broker di HMPI nih, kamu mengikuti terus nggak sih waktu kamu internship? Selalu. Ya, selalu mengikuti. Karena mungkin buat aku kayak, wah, ya di HMP ini acaranya seru-seru banget. Jelas, Parah. itu parah. Gokil abis. Iya, jelas. Kalau dari Vina gimana, Vina? Kalau dari aku tentunya benar sih kata Zanfan, kalau diceritain dari awal sampai akhir pasti waktunya yang cukup sih. Kalau dari aku sendiri tentunya udah ikut dari broker departemenku ya, terus kita juga udah ikut broker-broker dari departemen lain, kayak ada sekolah organisasi, kemudian ada seminar nasional, kemudian ada pesta, terus kemarin juga ada catering kan dari broker Persol. Iya, betul. Asli banget sih kan. Jelas, itu emang HMP itu bener. Nah, dari kan kalian nih ikut kegiatan-kegiatan internship ya, ada nggak sih pengalaman yang bikin kalian tuh berkesan atau nggak bakal kalian lupain sama kalian ikut internship? Ada nggak sih? Ceritain dong. Boleh, Vina dulu aja gantian. Iya. Oh, tentunya ada dong. Karena pengalamannya ya tentunya banyak banget nih, kayak pas kemarin catering. Nah, itu tuh kita jadi kenal satu sama lain lebih dekat kayak gitu. Betul. Terus kita juga kan dicampur, ya itu ada kelompokan kan, dicampur sama departemen lain. Jadi kita lebih kenal lagi lah sama orang-orang dari departemen lain, dan cuma dari lingkup departemen kita. Terus dari gathering kemarin juga kan jadi lebih akrab soal kita lah di lingkup HMP itu sendiri. Terus sebenarnya banyak banget sih ya. Seperti itu yang paling berkesan ya. Terima kasih ya, Vina. Dan kalau dari Saka? Yang paling berkesan sih mungkin di antaranya tuh pesta mungkin ya. Karena di situ kayak aku juga kan emang suka olahraga gitu, dan di situ kayak eventnya ya udah buat olahraga semua, dan di situ kayak ya udah, ternyata ada hal yang aku senangin di HMP ini yang bisa mengusung gitu, bisa menunjang kayak apa yang aku senangin dari hobi itu. Makanya aku kayak ini pokoknya kesan yang paling baik tuh di situ sih menurut aku. Ya, karena kan ya baik kita mewadahi ya semua minat dari teman-teman PE terutama kan. Jadi kayak yang minat di bidang olahraga kita fasilitasi di pesta tersebut, di misal di seni kita ada juga delegasi dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, tadi kalian nyesel nggak sih ikut internship? Kayaknya nggak ada sih ya, nggak ada kata nyesal sih. Harus sebetulnya nyesel. Harus itu. Iya. Nah, sejauh ini kesulitan apa yang kalian hadapin waktu kalian join di internship? Kesulitan ya, mungkin kayak untuk melaksanakan broker gitu, kendalanya di orang-orangnya kali ya.
kayak misalkan kita program tuh punya yang namanya tuh target keberhasilan. Jadi kalau misalkan di Personalia itu ada 75% dari tingkat keberhasilan itu. Kalau misalkan kita nggak mencapai target itu kan bisa jadi masalah gitu loh. Nah itu sih mungkin kendalanya yang dimana kita harus mengusahain nih gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Kalau ini gimana? Kalau dari aku tuh karena kita biasanya program tuh di weekend ya, kadang tuh jalan bareng sama kepanitiaan, jadi kita harus pilih salah satu nih mana yang harus kita ikutin, kan gak mungkin kita ikut dua-duanya sekaligus kan. Gitu kalau di aku. Nah kan kalian selain ikut internship mungkin kan ada kesibukan-kesibukan lain ya, terutama perkuliahan. Nah gimana sih cara kalian membagi waktu nih kalau misalkan banyak banget lagi tugas yang kalian dapetin dari dosen, terus ternyata kalian harus ikut program juga. Gimana sih cara kalian buat mengatasi itu? Kalau aku pasti ya karena sadar diri aja kalau misalkan aku ikut organisasi, aku juga ya, kuliah ya dengan ngelihat lagi alasan utama aku tuh yaitu belajar gitu. Jadi kita harus lebih ngutamain tugas dulu gitu. Walaupun organisasi itu penting, acara-acara dari organisasi itu juga penting, kita harus tetap bisa mendahulukan mana prioritas kita, mana tujuan utama kita gitu. Jadi kalau buat aku untuk membagi waktunya dari kepanitiaan, organisasi, perkuliahan itu aku bakal milih untuk menyelesaikan semua pekerjaan kuliahan aku, nanti baru abis itu loncat ke organisasi atau panitia gitu. Kalau Devina, dari aku tuh menggunakan sistem skala prioritas. Jadi mana sih yang memang menurut aku paling penting dulu? Karena kita kan kuliah tuh kerjaan pertama kita kan belajar benar kata Zakon tadi. Jadi kalau di aku tuh mengedepankan tugas-tugas kuliah dulu. Terus setelah itu barulah kita ikutin broker, terus kepanitiaan, terus kadang lah ada broker sama kepanitiaan yang jalan bareng tuh. Nah, itu tuh bisa kita seleksi nih mana yang kira-kira emang bisa diwakili sama orang lain, sama yang mana yang emang kita tuh nggak bisa diwakili sama orang lain. Nah, yang bisa diwakili sama orang lain tuh kita nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau yang emang nggak bisa diwakili orang lain ya mau gimana kita harus datang. Tapi dalam catatan setelah menyelesaikan tugas perkuliahan ya. Nah, kalian kan maba ya. Nah, kayak ada culture shock tersendiri gak sih? Kayak misal, wah kuliah tuh ternyata kayak gini ya gitu. Apalagi kalian juga ikut kepanitiaan, internship gitu-gitu. Kalian merasa sangat sibuk kah atau bagaimana? Kalau dari aku kadang iya ya, culture shock tuh ternyata di kelas tuh orangnya ambis-ambis banget ya. Terus salah satunya tuh pas presentasi tuh kadang kan pada rebutan. Terus kalau misalnya dari organisasi sama kepanitiaan tuh kan jalan bareng juga kan. Tuh ternyata nggak selalu semuanya berjalan mulus kayak gitu. Jadi kalian sekolah gak sih? Sekelas. Kadang iya kadang enggak. Oh beda. Kalian siapa? Kalau buat aku sih culture shocknya tuh kalau di lingkungan perkuliahan mungkin itu ya tadi kayak di kelas tuh ternyata banyak yang ngincer nilai bagus, itu pasti aku juga semua orang juga ya gitu. maklum sih maksudnya gitu. Pasti ya udah aku mungkin ternyata nggak sesantai di SMA gitu. Terus juga dengan kayak dihajar terus oleh tugas kayak waktu SMA tuh kayak kita datang perkenalan ya udah kan perkenalan selama seminggu, tapi di sini enggak gitu loh, kayak datang kenalan asal kenal doang, terus habis itu langsung tugas presentasi kayak gitu. Terus ada juga kayak di lingkungan panitia iya benar di lingkungan panitia, di lingkungan organisasi yang dimana itu kayak benar-benar beda banget, apalagi dari SMA ke kuliah itu apa tuh pernah ikut organisasi yang dimana kayak udah rapat jam 4 sore itu pulang, tapi di kuliah itu enggak, jam 4 baru mulai ya. jam 4 baru mulai dan kayak selesai ya gak tahu kapan gitu loh. Bener. Kalian ngekos? Baru atau ngekos? Ada cerita nggak selama kalian maba nih kalian ngekos gitu kan, culture shock apa lagi nih yang kalian alami? Ya ceritain dong. Kayaknya kalau anak kos tuh identik sama kelaparan ya. Jujur kayak kaget banget pas udah akhir bulan dan aku kan selalu dikasih kayak awal bulan kan. Nah ada saatnya kayak aku banyak pengeluaran yang emang harus di kepanitiaan. Nah di situ aku selama seminggu cuma makan nasi pakai makaroni yang 1000-an itu kayak sumpah ya iya gitu sampai segitunya, dan
waktu itu sempat megang kayak buat 10 hari ke depan dan itu sisa megang 10.000 doang. Dan itu aku harus ngebagi buat 10.000 buat 10 hari ke depan gitu loh. 10.000 buat 10 hari ke depan. Seminggu sorry. 10.000 buat seminggu ke depan dan kayak duh anjir gimana ya gitu loh buat ngebaginya. Dan itu sih yang paling bikin shock, dan karena di rumah juga aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Terus ya udah. Ya benar sih, karena di perkuliahan emang pengeluaran tuh ada aja pasti ya. Kalau di sini, kalau dari aku salah satunya juga sama sih. Kalau umum ya. Iya. Kalau pas SMA tuh misalnya pulang sekolah nih, keluar kan mama udah masak ya pasti. Iya. Tapi kalau di kuliah tuh kita harus milih antara masak sendiri atau beli. Pilihannya tuh cuma itu dua. Kalau misalnya kita masak sendiri berarti kita harus nyediain bahan-bahannya, terus juga tenaganya. Tapi kalau misalnya kita beli, kita harus ngeluarin budget lebih nih buat beli. Benar. Terus kalau buat apa ya, pegangan gitu sih aku selama ini belum pernah ya, soalnya biasanya aku seminggu sekali pulang jadi Dekat rumahnya mana? Banjar. Oh, Banjar. Kamu pulang berapa kali? Aduh 6 bulan sekali kayaknya. Waduh, parah banget nih. Itu jauh banget sih. Mana tuh? Aku di Banten. Oh, Banten. Pakai bis kan 11 jam perjalanan, lumayan sih. Wow, Itu dong. Hah? Udah dong. Lumayan enak banget ya. Pantat aku sampai tepos sih. Wah, Jujur. panas banget sih selama itu gitu kan. Nah, gak terasa masuk pertanyaan terakhir ya. Ya Allah. Pesan ataupun apa ya, kesan-pesan kalian selama mengikuti internship di HMPE tuh gimana sih? Terus juga kira-kira benefit apa aja yang udah kalian dapetin selama kalian ikut internship? Ya, pesan-pesan dari aku ternyata itu salah satunya ya, orang-orangnya tuh ternyata asik-asik lah, terus ya bisa berbaur gitu semuanya, nggak cuma sama kelompok aja. Terus kemudian kalau dari benefitnya ya tentunya bisa banget tuh masa soft skill aku, hard skill aku gitu. Terus buat semua pendengar podcast ini tuh dengerin baik-baik, kalau di Mima tuh seasik itu loh. Emang asik banget, apalagi HMPE tuh. Kalian besok maba jangan lupa ya join internship HMPE karena emang asik banget. Banyak banget manfaatnya, harus join. Tuh. Safan gimana Safan? Jujur ya, kayak kesan aku buat di internship HMP ini di luar ekspektasi aku banget. Dengan ketemu orang yang seru-seru, terus aku juga bisa gitu berteman sama orang yang lebih tua sama aku, dan itu kayak jadi experience yang baru gitu buat aku. Dan mungkin kesannya itu aja sih paling buat internship. Tapi kalau buat pesan, semoga HMP jadi lebih maju lagi, jadi lebih ya sebenarnya sekarang juga udah baik sih, cuman untuk kedepannya lebih upgrade lagi gitu ya. Dan buat teman-teman, kalau misalkan kalian masih ragu untuk join Hima HMP, jangan ragu sama sekali, buang niat itu, buang kayak kalau masuk HMP gak asik nih, enggak, itu gak ada, sumpah kayak asik banget. Yang ngomong kayak gitu mereka nggak ngerasain kita tuh sebagai di HMP tuh kayak gimana, karena HMP tuh emang seasik itu. Asik tuh, parah. Parah. Terus juga relasinya tuh banyak banget. Nah, Gak cuma sama teman-teman seangkatan doang, sama kakak tingkat itu juga banyak banget relasinya. Itu salah satu manfaat gabung sama internship HMP ini. keren. Nah, dengar dari pengalamannya Zarfan sama Vina ya, buat teman-teman internship, lebih tahu nih, kita bisa lebih tahu tentang internship di HMPE itu ngapain aja, pengalaman-pengalaman apa yang bisa didapetin waktu kalian join di internship HMPE, terus benefit-benefitnya yang sebanyak itu ya, karena kita juga namanya di perkuliahan ya, relasi itu penting buat kita melanjutkan studi kita gitu kan. Biar kita tuh nggak cuma kenal teman-teman sekelas aja gitu kan, tapi kalian juga bisa kenal sama kakak tingkat, terus mungkin sama teman kalian yang beda kelas nih. Nah, kebetulan kan PS sekarang udah 2 kelas ya, A sama B. Jadi mungkin yang di kelas A bisa kenal sama teman-teman yang di kelas B gitu ya. Jadi ya nambah relasi, nambah pengalaman, terus juga biar kalian improve soft sama hard skill dalam diri kalian, itu yang paling penting gitu ya nggak sih?
Nah, udah masuk closing aja nih, kan udah yang terakhir banget gitu kan. Dan setelah kita sharing-sharing nih ya terkait internship HMPE tuh gimana sih, ternyata banyak banget ya benefit yang bisa kita ambil waktu kita tuh ikut join di internship, terutama di internship HMPE, biar kalian tahu di HMPE tuh ngapain aja sih gitu kan, karena emang seasik itu HMPE gitu kan. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara ya, teman-teman podcast kali ini. Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Zarvan sama Vina yang udah mau berbagi pengalaman kalian sewaktu kalian internship di HMPE ya. Seru gak sih? Seru gak sih? Seru. banget lah. 1000/10 sih. Waduh. Aduh, susah itu gitu kan. Nah, buat kalian, para pendengar yang sudah antusias mendengarkan podcast Ulik Sadis kali ini, saya ucapkan terima kasih juga. Dan jangan bosan buat dengerin kita ya. Next kita bakal cerita-cerita lagi terkait HMPE itu apa aja sih. Kalian ngapain aja di HMPE itu, apa aja sih isinya gitu kan. Nanti kita bakal cerita-cerita lagi. Nah, aku Bening sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak. See you teman-teman. Dadah. Bye.